Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada semua mahasantri yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan Taisirul Kholaq. Kali ini kita akan membahas adabul muasyarah atau interaksi sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muasyarati utawi tata kramane sesrawungan utawi tata kramane sesrawungan atau tata caranya interaksi sosial. Ada buah utawi tata kramane muasyarah iku kathiratun akeh. Minha iku setengah saking kathirah. Minha iku setengah saking kathirah tolaqatul wajhi utawi ajare praupan. Tolaqatul wajhi utawi ajare praupan. Walinul janebi lan lemese lambung. Walinul janibi lan lemese lambung. Wal isgha'u lan nengklengaken. Wal isgha'u lan nengklengaken ila hadisil asyiri maring ngrungokaken ceritane kanca. Maring ngrungokaken ceritane kanca. Ini adabnya muasyarah, tata caranya interaksi sosial, tata carane sesrawungan itu banyak sekali. Minha tolaqatul wajhi, di antaranya kasiroh, di antaranya tata caranya muasyarah interaksi sosial itu ketika bertemu dengan saudara atau teman atau tetangga atau dengan orang-orang banyak, itu menampakkan wajah yang ceria. Jangan menampakkan wajah yang cemberut. Jangan menampakkan wajah yang tidak menyenangkan. Itu termasuk adabnya interaksi sosial. Walinul janibi, dan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita atau tetangga kita atau orang banyak, kita harus bisa menghormati. Jangan sampai menyombongkan diri. Jangan sampai menghina terhadap orang lain. Istilahnya kudu nguwongne uwong. Dan ketika wal isgha'u ila hadidil ngasiri, ketika teman-teman kita atau saudara kita atau tetangga kita bercerita tentang apapun, kita harus mendengarkannya. Kita harus mendengarkannya dalam arti
atau dalam tujuan itu yang wong ne wong panggah ae balike panggah. Jangan kita berbicara sendiri. Apa maneh menampakkan ndak nggape, ndak ngrungokne. Ndak boleh. Kita harus pandai menghormati terhadap orang tersebut. Wal waqaru bila kibrin, wal waqaru lan anteng atau jatmika. Bila kibrin kelawan tanpa gumedhe. Bila kibrin kelawan tanpa gumedhe. Tidak boleh menampakkan diam yang menyombongkan diri, tidak boleh. Tidak boleh diam dalam arti sombong. Ada diam yang arti sombong itu contohnya bagaimana? Ketika kita bertemu dengan tetangga kita, misalnya tetangga yang fakir atau tetangga yang miskin, tetangga yang tidak punya. Kita diam, tapi diamnya itu tadi, diam menghina. Itu tidak boleh yang seperti itu. Basukutu lan meneng ingdal hasli ing dalem nalikane guyonan. Ingdal hasli ing dalem nalikane guyonan. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang banyak, di situ pas guyonan, kita harus diam. Sikap kita harus diam. Tidak boleh ikut bergurau. Karena apa? Kalau kita terlalu ikut bergurau, derajat kita akan turun, pasti itu. Akan diremehkan. Beda ketika teman-teman kita bergurau terus kita diam diri. Itu nanti guraunya akan berkurang. Soalnya apa? Kok tidak boleh bergurau terlalu? Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu tadi sering bergurau yang lebih, akan menghilangkan sepertiga dari hafalan. Akan menghilangkan sepertiga dari hafalan. Kalau berguraunya itu terlalu lama, otomatis itu nanti juga akan menghabiskan apa yang kita hafalkan. Otomatis kita menjadi orang yang pelupa. Wasofku lan ngapura. Wasofku lan ngapura anil zalali saking keluputan. Kalau teman kita atau orang-orang yang berdekatan dengan kita itu ada kesalahan, kita jangan sungkan-sungkan, kita jangan merasa abot untuk ngapura. Kita harus memberi maaf terhadap orang tersebut. Jangan bertele-tele kesalahan itu tadi tidak di ngapura sehingga menjadi musuh lama. Kalau kita sering bermusuhan, otomatis kita akan selalu berkurang tentang teman-teman kita, orang-orang yang mendekati kita. Itu caranya interaksi sosial. Kalau di dalam SMA
itu pelajarannya sosiologi. Namanya ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Jadi caranya bermasyarakat ya begitu itu, supaya kita selamat, tidak menjadi musuh masyarakat. Selamat awake dhewe, ya selamat keluargane. Kalau kita tidak bisa menghormati terhadap masyarakat, otomatis kita tidak mungkin akan dihormati juga. Kalau ingin dihormati, yang menghormati dulu. Jangan menunggu dihormati dulu. Kita yang mendahului untuk menghormati. Nah, itu nanti juga akan dihormati, kembalinya akan dihormati. Itu caranya interaksi sosial, caranya bermasyarakat. Tuh, tatanane agama iki kaya ngono. Sebenarnya semua itu tadi diambilkan dari kitab yang bersumber dari Islam. Sosiologi itu juga diambilkan dari ilmu Islam. Kalau di ilmu Islam, kalau kitabnya itu namanya kitab Hikam atau Ihya Ulumuddin yang paling besar. Itu di sana dikumpas tuntas tentang kehidupan, cara hidup bermasyarakat. Dan di sana juga dibarengi dengan hadis-hadisnya Rasulullah. Wal muasatu lan gawe bagus. Wal muasatu lan gawe bagus. Wa tarkul iftiqori lan tinggal bunga-bunga gumedhe. Wa tarkul iftiqori lan tinggal bunga-bunga gumedhe. Bil jahi kelawan sebab pangkat. Wal gina lan sugih. Wal gina lan sugih. Kita harus wal muasah. Kita harus pandai berbuat baik dengan masyarakat. Lek gawe apik ki memang ya angel. Tapi lek gawe elek itu gampang. Makanya dalam kehidupan sehari-hari itu harus selalu baik. Jangan sekali-kali berbuat jelek terhadap masyarakat, terhadap saudara, terhadap lingkungan kita. Sekali perbuatan yang jelek itu nanti akan bisa menghapus ribuan kebaikan. Jadi kejelekan satu itu bisa menghapus ribuan kebaikan. Nah, yang namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Makanya dinamakan an-nasu, nasun, dari kata nasia. Kalau dilihat dari segi bahasa, nasia itu maknane lupa atau luput. Makanya lek ning kono kuwi mang dijenengne Anas, itu adalah panggonane luput. Makanya kalau ada teman kita, saudara kita, atau tetangga kita ada yang salah,
Ojo sampai abot-abot ngapura neng gone wong sing duwe kesalahan tersebut terhadap orang yang meminta maaf tersebut. Seumpama kita tidak mau memberi maaf terhadap orang tersebut, kita kembalikan terhadap diri kita. Ketika kita minta maaf terhadap orang lain atas kesalahan yang kita lakukan, hati kita bagaimana? Pasti gundah. Pasti gundah. Makanya yang seperti itu semuanya kita kembalikan kepada diri kita sendiri-sendiri. Ini kaya nek kampus ngono kae. Kanca ki rena-rena. Enek sing kanca kuwi mang penggaweane jahil ngono ki ya enek. Penggaweane ki ngapusi ngono ki ya enek. Enek tingkah yang kasar gitu ya ada itu. Setiap perkataan yang dikeluarkan itu selalu kasar, itu ada. Makanya kalau bertemu dengan teman yang seperti itu, kita harus tetap mengalah. Kita harus tetap berbuat baik terhadap teman yang seperti itu. Tapi caranya itu sendiri-sendiri. Kalau di dalam ilmu di dalam ilmu mantek itu namanya muqtadul hal. Jadi sikap yang sikap yang disampaikan kepada orang yang keras itu bagaimana? Sikap yang disampaikan kepada orang yang hatinya lembut itu bagaimana? Sikap yang disampaikan kepada orang yang selalu mencintai kepada kita itu bagaimana? Itu mempunyai porsi sendiri-sendiri. Itu namanya ilmu kemasyarakatan. Padahal kita ini dituntut untuk selalu berbuat baik terhadap orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ora kok mengalah itu terus menjadi kalah, tidak. Kalau Anda ingin menjadi orang yang hebat, lakukanlah pelajaran yang seperti ini. Lakukanlah adab-adab yang seperti ini. Itu nanti Anda akan segera ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa inna dzalika wa tarkul iftikhari bil jahi wal ghina. Kita tidak boleh menyombongkan dengan pangkat kita. Kita tidak boleh menjombongkan dengan sebab kekayaan kita. Karena apa? Kekayaan dan pangkat itu semuanya dari Allah. Kalau mintanya Allah itu tidak boleh untuk
kesombongan, ya kita harus melakukan sesuai perintah dari Allah tersebut atau instruksi dari Allah tersebut. Nah, soale sugih melarat kuwi sing ngatur pangeran. Sing duweni derajat pangkat tinggi rendah itu adalah Allah. Semuanya yang membuat Allah. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri dengan adanya pangkat dan kekayaan tersebut. Kalau ketika kita bermasyarakat menyombongkan kekayaan dan pangkat tersebut, kita di masyarakat tidak mungkin akan dihormati. Pasti itu akan dihina. Oh, kayak sugih, sombong iram. Lah teman-teman sampean itu nanti banyak yang tidak mau mendekati dengan sampean. No. Kalau selalu menyombongkan pangkat dan atau kedudukan dan kekayaan tersebut. Tidak mungkin malu wong aku ora duwe kok nyedeki wong sing duwe, wong aku pangkatku tani kok arep nyedeki dosen atau mahasiswa. Tidak gelem. Karena apa? Karena orang yang mempunyai pangkat dan mempunyai kekayaan yang banyak itu selalu hidup sombong. Kalau sombong otomatis dengan orang-orang yang di bawahnya itu selalu menghina. Fa inna dzalika mongko temen setune mengkono-mengkono iftikhari bil jahi wal ghina iku mujibun netepaken lisukuti maring gugure derajat min ayunin nasi saking pira-pira peningale menungso. Min ayunin nasi saking pira-pira peningale menungso. Kalau kita menyombongkan diri dengan pangkat dan kekayaan, dengan kedudukan dan kekayaan itu, maka kita tidak akan dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Pasti itu pasti. Bahkan akan mencari jodoh pun, kalau calon jodoh itu tadi mendengar sifat sampean yang seperti itu, kadang-kadang itu akan mundur, takut karena takut. Soalnya apa? Aku engko dadekne bojone malah didadekne budake. Ketake bojo malah dadi budak. Soalnya ada itu, cerita yang seperti itu ada. Betul ada. Tuh. Di daerah saya itu ada anaknya orang yang tidak begitu mampu, tapi cantik, akhlaknya baik. Nah, itu disunting, dijadikan istri orang yang kaya. Di sana bagaimana? Disuruh ke sawah menanam padi sendiri, terus dan lain sebagainya. Punya mobil tidak boleh sering-sering dipakai, tidak boleh. Akhirnya apa? Istrinya tersebut akhirnya minta cerai karena tidak kuat. Itulah hasil dari kesombongan gara-gara
kedudukan dan kekayaan yang dimiliki. Wa minha lan iku setengah saking kathiroh kitmanusiri utawi ngumpetaken rahasia. Kitmanusiri utawi ngumpetaken rahasia li annahu krana temen setuhune kelakuan. Li annahu krana temen setuhune kelakuan. Iku lagi mata ora ana rega iku lagi mata ora ana regane iku maujud. Iku lagi mata ora ana harganya iku maujud liman keduwene wong layak tumu kang ora bisa ngumpetaken sapa man. Layak tumu kang ora bisa ngumpetaken sapa man al israra ing pira-pira rahasia. Al asrara ing pira-pira rahasia. Termasuk adabnya muasyarah lagi. Kita harus bisa menutupi rahasia atau aibnya orang lain. Kita harus bisa menutupi kesalahan-kesalahan orang lain. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menutupi kesalahan-kesalahan orang lain, itu nanti kita akan menjadi orang yang tidak punya harga diri. Ketoke wong apik tapi malah ngeler kesalahannya teman. Itu nanti tidak akan dihormati oleh teman-teman kita. Itu nanti tidak akan dihormati oleh masyarakat, malah ditakuti. Awak engko lek omong-omongan karo kae enek salah titik engko teko ngendi-ngendi. Aku wedi karo kae, akhirnya ngono teman-temane sampean. Ora kok ngono ki akhirnya terus koncone sampean terus apik anu ngono, ndak. Malah menjauhkan diri karena apa? Takut kalau ada kesalahan di hadapan dia akan dibawa ke sana-sana, itu melebar ke sana. Semuanya tahu. Padahal aibun atau rahasia itu tadi harus ditutupi. Tidak boleh diler teko ngendi-ngendi, tidak boleh disiarkan kemana-mana. Akhirnya kan malu. Kala ngendika sapa asyairu ahli syair. Ida malamar ulam yakhfat salasa fabihu walau bikhafin min romari wakom. Idamal mar'u ing dalem nalikane ora ngreksa sapa awa-awaan. Idamal mar'u ing darim arikalane ora bisa ngreksa sapa awa-awaan. Lam yakhfat tegese ora bisa ngreksa sapa almar'u. Lam yakhfat tegese ora bisa ngreksa sapa almar'u salasan ing perkara telu.
Fabihu mongko adala sapa sira Fabihu mongko adala sapa sira ing perkara walau bikafin lan senajan to sak cakup walau bikafin lan senajan to kelawan sak cakup min romadin saking lebu min romadin saking lebu. Ketika ada orang yang tidak bisa menutupi kesalahan orang lain, artinya malah menyiarkan kesana kemari tentang kesalahan orang lain itu tadi, itu pantasnya orang tersebut disawuri nggawe lebu ben picek ngono lho ngarane. Ning kene ngono, adala ning gone wong tersebut hu fabi'u mongko adala sapa sira ing mar'u lek enek wong ndak iso menutupi kesalahan-kesalahan orang lain, itu sebaiknya disawur dengan matanya, disawur dengan debu. Ben ndak ngerti, ben ndak iso sana kemari. Wafaan lan nuhoni lisodiki maring konco. Wabatla malin lan nyerahaken bondo. Wabatla marin lan nyerahaken bondo wakit manas saroiri. Wakit manas saroiri lan nyimpen piro-piro rahasia. Wakit manasara ilan nyimpen piro-piro rahasia fil fuadi ing dalem piro-piro ati. Fil fuadi ing dalem piro-piro ati. Sebaiknya tentang rahasia-rahasia itu tadi, itu disimpan di dalam hatinya orang yang tahu tentang kejelekan tersebut. Disimpan neng gone ati, aja digawa neng ngendi-ngendi. Kalau teman kita melakukan kesalahan, aja digawa neng ngendi-ngendi, disimpan neng ati. Syukur bagi didongakne muga-muga diparingi selamat dunya akhirat, malah dikonokne kudune. Muga-muga kesalahane ora diulangi lagi. Muga-muga tidak melakukan kesalahan lagi. Kemungkinan sekian dulu tentang adabul muasyarah, tentang tata caranya berinteraksi sosial, tentang tata caranya berkumpul dengan masyarakat, tentang tata caranya bergaul dengan masyarakat. Semoga dalam pertemuan kali ini kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa mempraktekkannya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.